Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi. Dan ini maaf banget nih, videonya nggak pakai yang awal-awalan gitu ya, atau apa itu dibuatkan kata mah apa ya sih, soundtrack ya. Jadi langsung aja, hari ini aku lagi mau masak ayam. Nah, ayamnya ini ceritanya mau di ayam semur, tapi entah ini ya ayam semur atau ayam apa, pokoknya asal jadi aja, asal enak dan anak-anak suka. Tapi nanti dikecapin juga gitu. Ini bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, kayak gitu aja sih. Dan ini tuh agak sedikit kuning karena memang tuh blendernya tadi emang bekas masak kunyit-kunyitan gitu, jadi agak sedikit kuning gitu ya. Udah nggak apa-apa ya, nanti kita tambahin kecap aja. Jadi warnanya agak sedikit cantik menurut aku. Oh iya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik aja, yang pastinya bahagia selalu. Dan yang kalian rencanakan semuanya sehat, terutama sih kesehatan ya. Yang penting mah sehat aja. Kalau udah sehat, apapun itu kita bisa melakukan segala hal, mencari uang, mengurus anak, terus mengurus diri sendiri, mengurus rumah dan hal yang lainnya kayak gitu. Nah, ini tuh masaknya satu menu lagi ya. Jangan bosen ya, mudah-mudahan kalian suka karena aku sekarang ini memang untuk masaknya tuh cuma cukup satu menu aja. Kalau emang ada uang ya pasti dua menu. Kalaupun memang dua menu juga, itu modalnya yang ya sederhana aja gitu, masak yang simpel-simpel kayak gitu. Karena kenapa? Karena memang aku menyesuaikan dengan keadaan atau budget yang aku dapat kayak gitu. Dan kemarin ya Allah, maaf banget ya Mbak ya, katanya masaknya irit tapi masih bisa jajan. Mbak, kemarin kan aku dubbingnya di situ lagi makan bakso, itu Neji yang pengen, jadi dia lagi sakit, katanya pengen makan bakso gitu yang segar-segar. Makanya udah aku turutin lagi pas mau ngejemput kucingnya, untuk nitip kucing itu. Jadi aku sempetin untuk makan bakso untuk Neji, siapa tahu dia mau makan. Dan alhamdulillah makan gitu, tapi dia nggak bisa banyak. Biasanya kalau sehat dia itu satu porsi gitu loh. Terus kenapa katanya nggak divideoin lagi makannya, ya Allah. Aku nggak kepikiran sampai harus divideoin gitu anaknya lagi pas makan atau kayak gimana gitu ya. Maaf banget ya, nanti deh kalau misalkan Neji lagi makan aku videoin ya. Nah, ini aku lagi masak ayamnya, ayam kayak gini aja. Ini bagian sayap seperti biasa, anak-anak sukanya sayap. Dan kemarin juga alhamdulillah banget ya Allah, aku suka banget komenan yang seperti itu ya. Maksudnya ada juga yang memotivasi juga, Mbak kasih anaknya makanan yang bergizi. Iya Mbak, semua orang tuh pasti pengen banget makanan yang bergizi ya Mbak ya, kayak aku juga sama gitu. Tapi balik lagi, alhamdulillah selagi memang aku bisanya ya seperti ini, ataupun cuma kayak telur atau mie ataupun apa, insya Allah ada masakan yang aku masak gitu tanpa itu. Kalau misalkan kayak masak mie, telur, kalau pas lagi di videoin pas banget lagi di video gitu Mbak. Aku kan videonya kan 2 hari sekali ya. Nah, jadi ya udah kayak gitu. Kalau aku bikin video nggak bisa yang setiap hari, yang bikin shoot video tiap hari gitu loh maksudnya. Jadi kadang ada masakan yang aku bener-bener masak itu nggak aku video. Jadi sesempatnya aku bikin video, aku ngedit. Yang penting semua anak-anak bisa dimasaknya sama aku. Dan di sini juga aku terima kasih banget loh sama Mbak. Mbak tuh motivasi banget buat aku gitu, positif banget. Aku usahakan aku masak untuk anak-anak yang sehat-sehat. Makasih banget ya Mbak ya. Nah, ini masakannya udah mau jadi enggak sih, enggak mau jadi, ini belum ya. Belum aku kasih kuah. Jadinya nanti diungkep gitu sampai airnya benar-benar susut. Karena ini kan ayamnya masih kayak mentah gitu. Jadi sampai si bumbunya meresap baru nanti kita angkat. Nah, di sini tuh aku tuh kalau masaknya satu menu. Jadi aku tuh namanya sekarang ini aku sebagai ibu rumah tangga yang mungkin ya kelihatan banyak banget yang bilang, banyak banget, kadang tuh teman sendiri aja sampai enggak, masa sih lu nggak ada kayak gini gitu ya. Karena melihat mungkin dengan cara aku menjalani kehidupannya, mungkin kayak bunda-bunda juga atau mbak-mbak juga di sini yang nonton, kayaknya mungkin ya kayaknya Mbak Gata masih bisa ini, masih bisa itu gitu ya. Karena satu ya, dalam prinsip aku, kalau aku nggak punya uang ya udah gitu, nggak usah digembar-gembar, nggak usah yang terlalu dicerita-cerita. Mungkin aku bisa cerita sama orang yang benar-benar itu aku percaya kayak gitu. Nggak mungkin aku nggak ngeluh, aku manusia biasa, aku pun tempat mengeluh gitu ya. Dan tapi di satu sisi lain, jadi ya udah gitu, aku tuh udah bisa masak satu menu aja udah alhamdulillah. Mungkin misalkan kayak gini, aku dagang dapat 90.000 itu cuma seminggu 3 atau 2 kali aja.
cuma kadang 2 kali gitu, dan itu selebihnya aku nggak ada pemasukan, nggak ada ya, nggak ada, cuma ngandelin dagang. Kalau untuk gaji wifi, itu gaji wifi biasanya aku komisinya ada kebutuhan yang bulan-bulanan, entah anak aku sekolah ada keperluan apa aja, dan biasanya itu habis untuk keperluan sekolah. Nah kalau gaji wifi pengennya sih kalau waktu kemarin mamas lagi SMP aku masih bisa ada sedikit-sedikit ditabung, tapi untuk sekarang, untuk bulan-bulan pas baru masuk sekolah ini benar-benar habis-habis terus. Ya aku memang pendapatannya belum sebulan sekali, kadang 2 atau 3 bulan kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah dari situ aku bisa gitu istilahnya bantu sedikit-sedikit dari keperluan untuk rumah, sekolah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kelihatannya aku kayak pelit untuk masakannya aku masak atau kayak gimana, itu caraku mengatur supaya aku tuh nggak punya utang kayak gitu. Yang penting rumah apapun yang aku masak segitu ya udah diterima. Alhamdulillah anak-anak nerima gitu, suami nerima gitu. Bahkan di sini kan aku makannya bukan untuk keluarga aku aja, kelihatannya sedikit tapi alhamdulillah itu cukup gitu ya. Walaupun misalkan kayak masak ayam ini sedikit kayak gini ya, yang penting anak-anak dulu. Kadang kayak aku tuh cuma makannya bumbunya aja, kalau ada telur aku mah telur kayak gitu kan, ada mie aku mah mie gitu. Kayak suami aku juga ya seperti itu gitu. Jadi ya udah gitu. Kalau emak orang tua sih simpel ya, jadi aku cuma kulubin timun atau kulubin sayur oyong, bayam kayak gitu sama dadar telur atau ikan asin, itu udah alhamdulillah banget. Kadang emak juga namanya bapak masih ada rezekinya, bapak juga paling cuma nitip-nitipin suruh beli, nanti aku yang masak, tapi enggak aku videoin karena aku memang masaknya di rumah emak kayak gitu ya. Kalau misalkan lagi masak banyak aku tetap berbagi, emak pun sama. Kalau emang dia masaknya sayur kebanyakan ya kadang aku makan bareng-bareng sama emak kayak kulub-kuluban kayak gitu, atau cuma emak tuh cuma sambal aja atau sama lalap atau sama ikan apa itu namanya ya, rebon kayak gitu. Itu udah enak banget kayak gitu. Nah ini sarapannya udah jadi nih. Ini Mas Fata mau sekolah, jadi ini sarapan dulu. Dan ini bekal yang bakalan ia bawa. Jadi ayam masak seperti itu mungkin langsung habis juga ya nggak apa-apa, karena Mas Fata ini kan pulangnya langsung sore ya. Dia tuh pulang sekitaran jam 4 atau setengah 5. Jadi jatah makan sama aja, jatah makan dia pulang siang juga jadi dimakannya kan biasanya di rumah. Nah ini dibawa langsung ke sekolah kayak gitu. Biasanya untuk makan malamnya ada aku tinggalin lagi 2 potong lagi atau kayak. Alhamdulillah sih anak-anak kayaknya prihatin banget gitu, ngertiin banget orang tuanya lagi seperti ini. Dan biasanya dengan pendapatan harian dagang aku itu, kalau misalkan aku dapat nih uang 90, itu langsung biasanya aku belanjain entah telur kayak gini nih, entah nugget aku stok-stok untuk dalam beberapa hari. Kalau memang Pak Su misalkan kalian tanya karena emang nggak pernah dapat uang, aku nggak bakalan ngilangin rezeki suami aku. Suami aku ada penghasilan biarpun memang belum tetap banget gitu ya, namanya apa ya, buruh atau bengkel gitu, dagang lah, kadang dapat kadang enggak kayak gitu. Jadi kalau emang dapat kebetulan pas misalnya token habis, terus kayak uang air habis, air apa itu galon ya, atau air pam gitu, pokoknya kebutuhan beras gitu. Nah itu dari uang suami aku, jadi seperti itu. Nah kadang kalau emang suamiku berhari-hari nggak dapat uang, nah itu berarti dari uang dagang aku yang tadinya aku belanja telur, nugget segala macam itu sayuran. Jadi mana dulu nih yang perlu aku utamain, kayak memang waktunya udah mendesak, kayak beras habis nggak mungkin kan aku beli telur nggak ada berasnya, jadi aku beli beras dulu, jadi makannya udah seadanya. Jadi seperti itu, pokoknya sepinter-pinter ibu rumah tangga deh emak-emak ngaturnya gimana caranya biar bisa menjalani kehidupan ini kayak gitu, atau hari-hari ya, yang penting tuh hari-hari sih yang penting. Di sini sih semuanya bunda-bunda atau mbak-mbak atau kakak-kakak yang nonton vlog-vlog aku, makasih banget. Kalian mungkin dalam komenan intinya baik gitu ya, intinya baik gitu semuanya, dalam hal apa segi positifnya. Jadi ya udah gitu. Tapi kalau untuk mengejas suatu apa kehidupan itu tuh pasti di belakangnya banyak perjuangannya kayak gitu, tapi nggak harus diperjelas kayak gitu ya. Oke, terus ini lanjut lagi aja ya. Ini kegiatan aku selain ibu rumah tangga, yaitu aku nge-gym. Ini cuma hiburan aku aja di saat aku emang lagi bener-bener lelah dengan kegiatan aku nge-gym kayak gitu. Ini pun kalau emang ada uangnya, kalau nggak aku bisa stop lagi kayak gitu. Gampang sih, simple ya, tergantung kita kalau hidup itu. Nah ini tuh malam harinya tiba-tiba si teteh telepon kalau Dede Samson udah pucat banget karena dia tuh sakit juga kayak Neji. Jadi aku bilang dari siang hari udah bilang ke si teteh, teh udah kayaknya ini anak perlu infus, jadi langsung aja ke IGD. Cuma kata si teteh besok aja lah, Minggu katanya. Cuma ternyata pas malam harinya dia bilang udah nggak bisa nih, ini udah
udah lemes gitu. Ya udah terpaksa ini jam 11 malam aku antar dia untuk ke rumah sakit yang ada di Tegal Gede. Nah, siapa nih yang rumahnya deket Tegal Gede? Ini kota Jababeka ya. Jadi di sini aku sama suami aku buru-buru nganter karena si Teteh sama suaminya itu dia tuh orang yang bener-bener tuh kayak grogi banget, dan dia tuh takut banget kalau ngelihat suntikan atau segala macam tuh mereka tuh kayak lemes gitu. Kalau si Teteh tuh kalau momen-momen kayak orang lahirin aja tuh dia tuh nggak pernah mau nemenin, dia tuh kayak ketakutan sendiri, dia tuh di dalam rumah gitu, nggak, aku lagi lahiran aja dia tuh nggak ada gitu karena dia tuh takut gitu. Nah ini anaknya pun lagi sakit kayak gini, ini bakalan kena infus, jadi aku sama suami aku yang bakalan megangin Dede Samsonnya atau Dede Kenjinya ya. Nah ini di rumah sakit Medirosa ya, ini tepatnya minggu lalu gitu. Jadi setelah Neji sakit ke Dede Samson gitu. Jadi kemarin tuh banyak banget yang sakit ya, bukan Neji sama ini aja, suami aku, si Teteh gitu ya, suaminya semuanya pada sakit. Aku juga kalau dirasain kayaknya sakit, cuma aku yang udahlah bismillah, mungkin masih imunnya masih bagus juga, nggak terlalu yang sampai drop banget gitu ya. Kalau dibilang sakit ya kemarin juga agak-agak greges gitu. Nah ini semuanya yang urus aku, yang urus-urus untuk pendaftaran segala macam karena si Teteh lagi megangin Dede Samsonnya. Ini tuh setelah diinfus ya, jadi pas diinfus tadi nggak aku videoin karena memang ya Allah nggak bisa, kayaknya kasihan banget Dede Samsonnya karena sampai berkali-kali untuk diinfusnya, saking udah apa ya, kalian ngerti saking nggak, pokoknya udah sampai dehidrasi banget gitu, sampai nggak nemu-nemu untuk si pembuluh darahnya gitu. Jadi tuh bener-bener kejar sekarang mamahnya yang lagi nenangin kayak gitu. Nah ini aku temenin dia sampai proses dia dapat kamar. Jadi setelah dia dapat kamar baru nanti aku bakalan pulang. Jadi kemarin itu aku pulang sekitaran jam 1 lewat, mungkin setengah 2an, sampai rumah jam 2, itu pun kehujanan di tengah jalan. Tapi suami aku pas kehujanan malah seneng aja gitu, katanya adem, sedangkan aku tuh ya Allah sakit banget, kayak muka tuh kayak ditusuk-tusuk kena air hujan gitu ya. Mudah-mudahan aku doanya waktu itu lagi pas hujan nggak sakit gitu ya, tapi alhamdulillah enggak. Jadi kalau ada yang tanya aku apa hubungannya sama si Teteh, aku tuh bukan saudara deket ya, jadi saudara jauh, tapi kalau emang kita udah deket, siapapun itu kalau emang aku udah deket sama orang, aku nggak bisa bantu dengan materi ya, jadi aku bisa bantu dengan tenaga. Contohnya seperti ini, dan ini alhamdulillah si Tetehnya udah dapet kamar, Dede Samson udah tenang, tadinya ngamuk nggak mau diinfus, mau dicabut-cabut terus, dan saatnya sekarang aku mau pulang. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya ya, semoga kalian suka, jangan pernah bosan ngikutin video-video aku yang receh ini dan kayak gitu-gitu aja. Jadi semoga kalian senang ngikutinnya ya, dan ikutin terus video-video berikutnya. Sampai di sini dulu, assalamualaikum.